Misi Ovi. Tapi Kun, aku tidak yakin mereka akan mempercayainya. Ucap Mona pada Kuni. Kamu jangan khawatir Mon. Aku tidak butuh rasa percaya mereka. Yang aku butuhkan kali ini hanya ceritamu yang sebenarnya. Ceritalah, karena mulai sekarang kamu sudah aman sekarang. Terang Kuni lagi. Karena desakan Kuni, Mona akhirnya menceritakan semua pada wanita yang ada di sini. Jelas terlihat raut wajah kasihan dari semua orang yang hadir. Meskipun cerita Mona sedikit di luar nalar, tapi mereka sudah mengetahui jika Kuni mampu menyembuhkan mereka. Setelah mendengar cerita dari Mona, hampir semua orang yang hadir terkejut. Hanya Ovi yang bersikap biasa-biasa saja karena diserai ya. Tidak ada orang sakit. Adanya orang mati langsung. Bagaimana Kinan? Dewi. Sudah ada contoh kejadian yang menimpa Steffi dan juga Mona. Apa kalian ingin kejadian ini dialami oleh kalian? Baru kalian mau mengikuti saranku. Ucap Kuni mencoba menakut-nakuti mereka berdua. Kinan dan Dewi terdiam saat Kuni dengan gamblangnya mengutarakan pendapatnya. Dia memang sangat mencintai mereka berdua, sehingga tindakannya kali ini tidak ada toleransi demi keamanan mereka berdua. Tapi kalian jangan khawatir, kalian hanya akan dijaga oleh 3 orang saja. 1 orang merangkap sebagai sopir dan 2 lainnya pengawal. Aku akan menjelaskan lagi pada Mohan. Ucap Kuni yang membuat Mona sedikit kebingungan. Di sini, hanya Mona yang tidak tahu jika Kuni mengusulkan seorang pengawal untuk mereka, sehingga dengan wajah kebingungannya, Mona mencoba bertanya pada Kuni. Tapi saat mengingat jika dia sendiri yang tak ingin menikah dengan Kuni membuatnya mengurungkan niatnya untuk bertanya. Dia lebih fokus pada kesembuhan anaknya Najwa. Lagi dan lagi, Mona tidak mengetahui jika Najwa juga sudah disembuhkan oleh Kuni. Bahkan saat Lisa menceritakan semuanya pada Mona kalau Najwa sudah sembuh, Mona tidak meresponnya karena pikirannya dipenuhi oleh kebencian serta rasa ketidakpercayaannya pada Aris yang berani menduakan cinta dan kasihnya. Tugasmu sekarang. Secepatnya tolong cari keberadaan 2 bajingan itu. Aku masih punya masalah dengan mereka. Ucap Kuni santai. Tapi Kun, pertemuannya tinggal 1 jam lagi. Ucap Eva mencoba mengingatkan Kuni. Kamu jangan khawatir, aku bisa datang tepat waktu. Tapi sebaiknya ubah tempatnya di tempat lain. Hotel bagi mereka terlalu bagus. Ucap Kuni pada Eva. Mendengar perkataan Kuni dengan nada amarahnya, Eva hanya diam. Dia tak tahu apakah Kuni membutuhkan mereka atau tidak. Baiklah Kun, aku akan mencari keberadaan mereka. Ucap Eva singkat lalu pergi. Sementara di ruang tengah, semua wanita menatap Kuni. Hanya Kinan dan Dewi yang menunduk karena mereka tak berani menatap Kuni setelah mereka mengetahui jika Kuni tidak ingin mengekang mereka. Tapi Kuni benar-benar ingin melindungi dan menjaga keamanan mereka. Mona, kembalilah ke rumahmu. Mungkin Bibi sedang khawatir sekarang. Ucap Kuni pada Mona dan mendapat anggukan dari Mona. Setelah Mona pergi, Kuni melihat semua wanita yang ada di sini dan sedikit terkejut saat melihat Sisal. Entah dirinya yang tak menyadari atau memang Sisal sedang tidak enak badan. Kinan, bagaimana perkembangan Kinan Group? Apa kamu sudah merekrut karyawanmu? Ucap Kuni sambil berjalan menuju Sisal. Itu masih belum beroperasi Kun. Ucap Kinan singkat. Baiklah. Dwi, bagaimana perusahaan ojolmu? Apa kamu siap memberikan fitur baru serta insentif baru untuk mereka? Ucap Kuni sambil membelai Sisal. Melihat tindakan Kuni, semua orang justru terkejut. Bahkan Kuni tanpa segan-segan mencumbui Sisal di depan mereka semua. Meskipun itu hanya pikiran mereka saja. Nyatanya, Kuni membelai Sisal dan mengalirinya dengan energi kehidupan agar demamnya cepat surut. Kun, ucap Kinan sambil menunjuk tangan Kuni. Sementara Kuni terkejut saat Kinan menunjuk tangannya yang sedang mengelus tangan Sisal. Hei, ada apa dengan kalian? Aku bahkan tidak percaya jika kalian tidak menyadari jika Sisal sedang demam. Ucap Kuni yang membuat Sisal terkejut. Kun, dari mana kamu tahu aku sedang demam? Tanya Sisal yang penasaran. Itu tidak penting. Sekarang katakan padaku, bagaimana kondisi tubuhmu Cil? Tanya Kuni pada Sisal. Sisal berpikir sejenak sembari merasakan lagi dan memang benar. Suhu tubuhnya yang semula meningkat secara drastis, kini berubah normal dan kepala Sisal juga terasa segar sekali. Berbeda dengan sebelum Kuni mendekatinya. Ini aneh Kun. Tubuhku terasa ringan dan aku sudah tidak demam lagi. Terang Sisal pada Kuni. Hahaha, baiklah kalau begitu, Kinan. Bagaimana pendapatmu tentang pengawal? Apa kamu masih menolaknya? Ucap Kuni yang terkejut dengan suara pesan di HP-nya. Sesuai dengan dugaan Kuni, keahlian Eva sangatlah menakutkan. Kurang dari 5 menit, Eva sudah mengidentifikasi dan sudah mengetahui jika kedua bajingan yang telah menangkap Mona berasal dari pembunuh bayaran yang berbasis di negeri tirai bambu. Meskipun mereka berasal dari organisasi di luar negeri, tapi mereka menjadi salah satu anggota yang berasal dari negara Java. Dan di negara Java ini, ada satu organisasi gelap yang kedudukannya di atas dari mafia yang dipimpin oleh keluarga Panca di kota Red. Mengetahui semua informasi yang sedikit mengerikan itu, Kuni hanya bersikap acuh tak acuh. Tak berlangsung lama, Kuni ingin segera menyeret kedua bajingan itu karena dia tak menakutkan bagi Kuni. Kun, kenapa kamu melamun?
Ucap Kinan yang sadar jika perkataannya tadi pasti tidak didengar oleh Kuni. Iya. Apa pendapatmu? Tanya Kuni lagi. Kalau itu keinginanmu, aku tidak masalah. Ucap Kinan dengan sedikit bersikap acuh. Baiklah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ucap Kuni pergi meninggalkan semua wanitanya. Kuun, tiba-tiba suara seseorang memanggil Kuni. Kuni menoleh dan mendapati jika Ovi yang memanggilnya. Ada apa sayang? Tanya Kuni pada Ovi. Ini mengenai misi Kukun. Apa kamu melupakannya? Ucap Ovi sedikit lirih. Mendengar permintaan Ovi yang tak berubah, membuat Kuni sedikit merasa bersalah juga. Akhirnya, demi memberikan kepuasan pada Ovi, Kuni berencana untuk membantu menyelesaikan misi Ovi. Kamu jangan khawatir, nanti malam kita pulang ke rumah. Ucap Kuni lalu pergi. Sementara Ovi mengangguk. Kinan dan yang lainnya sedikit terkejut. Pulang ke rumah? Rumah yang mana yang Kuni maksud? Batin hampir setiap orang. Sementara Kuni mencari kedua pembunuh bayaran itu, Mona yang sudah pulang mendapat cercaan pertanyaan dari Lisa. Bab 54. Kami hilaf tuan. Ucap Lisa sangat terkejut saat pertama kali melihat Mona yang masih ada di gerbang rumahnya. Sementara Mona tidak melihat Lisi karena matanya sedang tertuju pada Najwa yang sedang latihan berjalan bersama ibunya, Evita. Jika tadi Najwa hanya bisa berjalan 1-2 langkah, sekarang Najwa bisa berjalan beberapa langkah dan itu mampu membuat Mona terenyuh. Baru kali ini dia melihat senyum di wajah anaknya setelah beberapa waktu dia tak pernah melihatnya. Biasanya, Najwa akan tersenyum saat ia dibelikan hadiah oleh Mona. Hanya saja, sudah lebih dari 2 bulan Mona tidak membelikan hadiah Najwa karena pekerjaannya sebagai SPG mobil tidak begitu mulus. Najwa, teriak Mona pada anaknya tersebut. Najwa yang mendengar suara familiar ibunya lalu menoleh dan tersenyum bahagia pada Mona. Ibu, ucap Najwa sambil berjalan ke arah Mona. Najwa, siapa nak? Siapa yang mengobatimu? Tanya Mona antusias sekali. Mendengar pertanyaan Mona, Evita lalu menatap Lisa. Sementara Lisa tertegun bukan karena pertanyaan Mona, melainkan saat melihat wajah Mona yang segar serta tanpa luka itu. Lisa, katakan pada ibu, bukankah kamu sudah menceritakan semuanya pada Mona? Lalu kenapa Mona menanyakannya lagi? Tanya Evita pada Lisa. Ini. Lisa tak melanjutkan ucapannya lalu bergegas berjalan ke arah Mona. Mona, apa ini? Bagaimana bisa wajahmu? Syihet. Jangan sekarang, Lis. Sekarang katakan, bagaimana putriku bisa sembuh seperti ini? Tanya Mona pada Lisa. Bukankah aku sudah cerita kemarin, Mon, kalau Tuan Kuni yang menyembuhkannya? Terang Lisa pada Mona. Kuni, ucap Mona sedikit terkejut. Iya, Tuan Kun yang menyembuhkannya. Aku melihatnya sendiri. Terang Lisa. Mendengar ucapan Lisa, Mona termangu untuk beberapa saat. Dia lalu memikirkan tentang dirinya yang secara ajaib pulih, bahkan bisa dibilang jauh lebih baik lagi setelah Kuni menyelamatkannya. Hei Mon, lupakan itu semua. Sekarang katakan padaku, bagaimana wajahmu kembali cantik seperti ini? Bukankah tadi saat di video call wajahmu berdarah tersayat-sayat? Ucap Lisa lirih dan penuh dengan rasa penasaran itu. Ini, Kuni yang mengobatiku. Ucap Mona pelan. Mendengar ucapan Mona, Lisa tidak terkejut sama sekali karena dia tahu betul jika Kuni sangatlah mempesona. Apalagi dia melihatnya sendiri saat Kuni mengobati Najwa dengan begitu mudahnya. Sementara di tempat lain, saat Mona dan Lisa sedang bercengkerama, Kuni yang sudah berada di depan sebuah pintu karaoke merasa jijik saat mendengar suara laki-laki yang ditengarainya sebagai pembunuh sekaligus orang yang menangkap Mona sehingga Mona mengalami siksaan dari Aris. Dengan aura membunuh yang jelas terpancar dari tubuhnya, Kuni lalu membuka pintu dengan sopan. Karena dia tahu, di dalam sana ada wanita dengan seorang bayinya yang masih berumur 1 tahunan. Kuni tak ingin membuat rakyat sipil ketakutan sehingga dia membukanya dengan pelan. Hei, siapa kamu? Teriak pembunuh yang tadi menghajar Aris habis-habisan. Sementara pembunuh mesum lainnya sedang bercumbu mesra dengan wanita lainnya. Mendengar bentakan pembunuh bayaran itu, Kuni tetap melangkahkan kakinya mendekati mereka karena dia sudah tak punya banyak waktu lagi. Hei, apa kamu tuli? Bajingan. Teriaknya lagi yang kali ini mendapat respon dari rekannya dan kedua wanita yang ada di dalamnya. Jelas kedua wanita itu diperlakukan babi binatang oleh kedua pembunuh itu, di mana tamparan demi tamparan jelas terlihat di pipinya. Mungkin karena mereka menolak untuk melayani mereka tidur atau berhubungan badan karena sejatinya mereka hanya diwajibkan untuk menemani mereka menyanyi dan minum-minum saja. Bahkan yang lebih miris lagi adalah, terdapat setetes minuman di sudut bibir bayi yang sedang tidur itu, yang membuat Kuni berpikir jika bayi tersebut tidur karena minuman. Bukan karena waktunya dia tidur. Dasar bajingan kau. Aku akan membunuhmu. Ucap rekannya yang mesum itu karena kesenangannya diganggu oleh Kuni. Apa kalian yakin ingin membunuhku? Ucap Kuni sambil tersenyum jahat pada keduanya dan memperlihatkan wajahnya. Melihat wajah Kuni, kedua pembunuh bayaran itu terkejut. Sementara wanita yang membawa balitanya itu tertegun karena dia pernah melihat wajah Kuni saat acara peresmian Kinan Group di TV. Tuan Mirza, ucap wanita tersebut lirih sekali sambil berkaca-kaca. Sementara kedua pembunuh itu langsung berlutut, nyali mereka langsung ciut ketika melihat wajah Kuni dengan jelas.
Maaf, maafkan kami Tuan Mirza. Kami, kami hilaf Tuan. Ucap pembunuh itu dengan gugup sekali. Kalian hilaf? Apa aku tidak salah dengar? Ucap Kuni sambil duduk dengan santai. Tidak, tidak Tuan. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi Tuan Mirza. Ucap pembunuh itu mencoba meyakinkan Kuni. Aku tidak butuh janji kalian. Aku butuh nyawa kalian. Ucap Kuni singkat lalu sedetik kemudian. Dia menendang pembunuh itu dengan keras sehingga ajal menjemput mereka dengan cepat. Melihat tragedi yang memilukan itu, kedua wanita itu hanya bisa mendekap di pojok ruangan. Bahkan wanita yang membawa bayi itu memeluk bayinya dengan gemetar karena dia takut Kuni juga membunuhnya. Kalian, kemarilah. Ucap Kuni sambil duduk kembali. Tuan, tolong maafkan kami Tuan. Kami hanya LC Tuan. Kami tidak ada hubungannya dengan mereka. Ucap wanita yang tidak membawa anak itu. Cepat kemarilah ucap Kuni lagi sedikit keras dan itu membuat keduanya makin ketakutan. Meskipun begitu, mereka tetap mendekati Kuni dengan membutuhkan waktu yang sedikit banyak karena mereka benar-benar takut sekarang. Ada apa dengan kalian? Lebih cepatlah. Ucap Kuni lagi. Kemudian, kedua wanita itu sedikit berlari dan dengan cepat sudah berada di depan Kuni. Sini anakmu ucap Kuni lalu menunjuk pada balita yang ada di dekapan wanita tersebut. Tuan, aku mohon maafkan kami. Maafkan juga anakku karena dia juga tidak mengerti apa-apa Tuan. Ucap wanita tersebut sedikit memohon pada Kuni. Kalian tenang saja, aku tidak akan membunuh kalian. Ucap Kuni lagi. Mendengar kata tidak akan membunuh, membuat kedua wanita itu lega. Hanya saja dia masih sedikit takut karena Kuni meminta anaknya. Terima kasih Tuan, terima kasih. Ucap wanita tersebut. Sekarang bawa anakmu ke sini. Siapa namanya? Tanya Kuni lagi. Namanya Robin Tuan ucap wanita tersebut sambil memberikannya pada Kuni. Hems, nama yang bagus. Ucap Kuni lalu menggendongnya beberapa saat. Bab 55. Pelajaran yang menyakitkan. Tak berselang lama, anak yang semula tertidur dalam keadaan diam itu tiba-tiba bergerak dan menangis kencang. Hal itu membuat ibu anak tersebut terkejut karena baru kali ini anaknya menangis dengan kencang sekali. Tuan ucap wanita tersebut dengan mata yang hampir ingin menangis. Jangan khawatir, aku sudah menetralkan kadar alkohol pada tubuhnya. Sekarang kalian telepon polisi dan bilang pada mereka jika kepala keluarga Mirza yang membunuh mereka berdua. Dengan begitu mereka tidak akan mempersulit kalian. Ucap Kuni lalu menyerahkan anak pada ibunya. Terima kasih Tuan, terima kasih. Ucap wanita tersebut tak ingin menyangkal ucapan Kuni. Meskipun dia tak mempercayai ucapan Kuni, tapi mereka tak berani membantah karena mereka sadar status sosialnya dengan Kuni sangatlah jauh berbeda. Mendengar ucapan terima kasih dari mereka, Kuni lalu bergegas pergi. Dia tak ingin berlama-lama di sini. Hanya saja, saat melihat raut wajah kedua wanita tersebut membuat Kuni sedikit terenyuh. Bagi Kuni yang notabene pernah menjadi orang susah, membuatnya mengerti tentang perasaan kedua wanita itu. Oh ya, kalian datanglah ke perusahaan Kinan Group. Bilang pada direktur mereka jika aku yang menyuruh kalian. Ucap Kuni santai lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Apalagi saat melihat waktunya yang sudah mepet sekali sehingga dia bergegas dengan sangat cepat sekali. Kemudian Kuni membuka portalnya dan keluar dari kamarnya. Kemudian dia mencari Steffi dan mengajaknya ikut dengannya. Setelah itu, mereka tiba di samping gudang yang ditengarai menjadi tempat pertemuan mereka. Kuni lalu masuk dan ada banyak sekali orang yang hadir. Tak hanya kepala keluarga masing-masing, tapi ada istri dan juga seluruh anaknya di mana bagi keluarga Boldwick, mereka hanya memiliki Steffi dan dia ikut bersama Kuni. Sementara keluarga lainnya memiliki 2 orang anak yang mana bagi keluarga Raka ada 2 putri kembar mereka dan untuk keluarga Renes memiliki putra dan putri, keluarga Sandy memiliki 2 putra dan keluarga Renan memiliki putra dan putri. Melihat putrinya Steffi baik-baik saja, Boldwick sangat terkejut. Dia tak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Apalagi saat mengingat kejadian terakhirnya saat dia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika putrinya mengalami kecelakaan dan dalam kondisi yang sangat tragis. Steffi, ucap Boldwick lirih. Ayah, teriak Steffi saat melihat sang ayah tapi tetap dengan berpegangan pada pergelangan tangan Kuni. Ini tidak mungkin. Gumam Boldwick lirih. Sementara tatapan Kuni tertuju pada Boldwick, sedang tatapan semua orang tertuju pada Kuni. Hanya Fiona dan Viola yang merasa iri saat melihat Steffi bisa jalan bersama Kuni. Kun, ucap Eva saat mengetahui Kuni sudah tiba. Apa semua sudah datang, Av? Tanya Kuni. Semua, sudah Kun. Ucap Eva singkat. Baiklah kalian. Mungkin kalian bingung kenapa aku memanggil kalian. Tapi satu yang pasti, aku akan memberikan pelajaran yang harus kalian ingat seumur hidup kalian. Dan kebetulan pewaris kalian juga ikut datang. Sehingga aku tidak akan repot-repot lagi menjelaskan pada kalian. Terang Kuni sambil berjalan perlahan ke arah Boldwick. Dari pertama kali masuk, orang yang dicari oleh Kuni adalah Bruno Boldwick. Karena pertemuan ini diadakan akibat dari ulah Boldwick yang tidak mau bekerja sama dengannya saat Sisal ingin membawa pulang Steffi, putrinya. Oh, ada apa dengan wajahmu ini Tuan Boldwick? Apa kamu terkejut karena melihat putrimu bisa berjalan dan dalam keadaan sehat lagi? Ucap Kuni yang membuat semua orang yang mendengarnya kebingungan.
Bahkan hampir semua orang sedang menerka-nerka tentang maksud perkataan Kuni, karena Boldwick tidak berkata apa-apa saat mereka menunggu Kuni hampir 15 menitan tadi. Tuan Boldwick, kenapa mereka terkejut? Apa Anda tidak membicarakan tentang kecelakaan putri Anda pada mereka? Ucap Kuni lagi karena dia yakin jika Bruno Boldwick tidak menceritakan apapun pada mereka. Tuan Boldwick, Tuan Boldwick, Tuan Boldwick. Ucap mereka hampir serempak saat menyapa Boldwick. Meskipun begitu, Boldwick tetap diam dan itu membuat Kuni sedikit murka. Tanpa berlama-lama lagi, Kuni yang sudah ada di depan Boldwick langsung meraih tangan kanan Boldwick dan menariknya dengan begitu mudahnya sehingga membuat Boldwick berteriak kesakitan. Kaki, teriak Boldwick saat tangannya putus akibat tarikan dari Kuni. Tindakan yang Kuni lakukan mampu mengejutkan semua orang. Tak terkecuali Steffi yang berada di belakang Kuni. Kun, teriak Steffi sambil meneteskan air matanya. Dengar kalian semua, Steffi Boldwick. Wanita yang ada di hadapan kalian yang sekarang ini memang mengalami kecelakaan tadi siang. Kondisinya mengenaskan. Sangat tragis dan hampir sama dengan apa yang dirasakan oleh ayahnya Bruno Boldwick. Tapi apa yang membuat aku murka bukan kecelakaannya, tapi sikap Bruno Boldwick yang menahan dan tidak mau bekerja sama denganku. Mungkin kalian belum mengerti semua tentang aku. Makanya kali ini aku mengadakan pertemuan yang akan merubah pandangan kalian tentang aku. Terang Kuni sambil melihat Boldwick sedang berteriak kesakitan itu. Tuan Mirza, aku mohon. Maafkanlah suami saya. Dia sudah menceritakannya padaku tadi dan dia menyesal Tuan. Tolong maafkanlah suami saya Tuan Mirza. Ucap Ibu Steffi. Sementara Steffi hanya terduduk sambil menangis. Dia tak bisa berkata lagi saat mengetahui jika Kuni lebih kejam dari kelihatannya. Tolong diam Nyonya. Biarkan aku memberi pelajaran pada semua orang yang ada di sini. Terang Kuni lagi. Cukup Kun, cukup. Aku mohon tolong maafkan ayahku. Aku janji akan setia padamu. Tapi aku mohon sama kamu untuk memaafkan ayahku. Ucap Steffi sambil memelas pada Kuni. Mendengar permohonan dari Steffi membuat Kuni sedikit tiba juga. Hanya saja dia masih tak ingin berniat menyembuhkan Bruno Boldwick karena pelajarannya belum usai. Dengar Tuan Bruno, apa rasanya sakit? Ucap Kuni singkat. Bruno hanya berteriak sambil mengangguk pelan karena dia sudah tak tahan dengan rasa sakitnya. Inilah yang dirasakan oleh putrimu tadi. Rasa sakit ini yang dia rasakan tapi dia tak bisa berteriak karena dia sudah tak mampu menahannya. Sedang kamu masih bisa menahannya sehingga aku yakin jika kamu masih bisa bertahan beberapa jam lagi. Ucap Kuni lagi. Mendengar ucapan Kuni, Bruno bukan hanya menahan amarah. Tapi dia benar-benar tak berdaya karena dia tak pernah merasakan sakit yang seperti ini. Kun, aku mohon tolonglah ayahku. Tolong maafkan ayahku Kun. Ucap Steffi lagi dengan wajahnya yang sangat menyedihkan itu. Bab 56. Steffi, I love you. Aku akan melakukan apapun agar kamu mau memaafkan ayahku Kun. Ucap Steffi lagi. Kamu jangan khawatir sayang. Aku akan melakukan yang terbaik yang bisa kulakukan. Tapi aku tidak yakin bisa mengembalikan tangan yang sudah putus ini. Ucap Kuni sedikit menggoda Steffi dan itu mampu membuat Steffi makin tak berdaya. Kun, kamu berhenti main-mainnya Kun. Teriak Eva pada Kuni dan lagi-lagi itu membuat semua orang terkejut lagi. Main-main? Main-main seperti apa yang membuat tangan sampai putus benak di pikiran mereka? Memikirkan semua itu membuat semua orang hanya terdiam. Ini jelas bukan main-main lagi karena nyawa sebagai taruhannya. Jika Tuan Bruno kehabisan darah, maka bisa dipastikan dia akan mati. Kehabisan darah batin Tuan Sandy saat melihat tak ada darah yang mengalir dan itu tidak disadari oleh semua orang, bahkan oleh dirinya sendiri. Sejak tangan Bruno putus, tak ada darah yang mengalir ataupun menyembur keluar. Hal inilah yang tidak disadari oleh semua orang sampai saat ini termasuk Wall Sandy itu sendiri. Meskipun dia menyadarinya sekarang, tapi dia tetap diam karena dia tak bisa menjelaskan fenomena yang menurutnya sangat di luar nalar ini. Kun, teriak Eve lagi. Baiklah F, dengar kalian semua. Jika nanti di kemudian hari, aku menyuruh pengawal untuk membawa pulang keluarga kalian dari rumah sakit. Entah itu dalam kondisi kritis atau tidak. Maka kalian harus menurutinya. Jangan seperti Tuan Bruno yang malah dengan sengaja menahan orang suruhanku. Apalagi Nyonya Mirza sendiri yang datang dan Bruno tetap teguh pada pendiriannya. Terang Kuni lalu mengembalikan tangan Bruno seperti semula. Tanpa dijahit, tanpa memakai jarum perak. Kuni mengembalikan tangan Bruno dengan sempurna karena saraf-saraf yang menghubungkan kulit di lengan Bruno dilapisi oleh energi kehidupan sebelumnya yang langsung bisa menyatu saat energi kehidupannya terurai. Hal ini langsung membuat semua orang yang melihatnya kembali terkejut. Apalagi mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri saat merasakan keanehan atau keajaiban itu terjadi. Ini, ucap Bruno tak percaya sekali. Bahkan Steffi dan ibunya juga tertegun saat melihat tangan ayah dan suaminya itu kembali seperti semula. Aku bisa menyembuhkan apapun, selama anggota tubuhnya ada. Selain itu, penyakit seberat apapun juga bisa sembuh dengan mudah. Apa kalian mengerti? Ucap Kuni singkat. Mendengar ucapan Kuni, banyak yang ingin tak mempercayainya. Tapi bukti konkretnya sudah mereka lihat sendiri. Bahkan medis pun tak akan bisa melakukan apa yang Kuni lakukan pada Bruno. Tuan Kun, maafkan aku.
Maafkan aku. Aku tidak akan membantah lagi. Terima kasih Tuan Kun. Terima kasih. Ucap Bruno sambil menangkupkan kedua tangannya seperti orang berdoa pada Kuni. Ingat Tuan Bruno. Ini menjadi pelajaran terakhir dariku. Jika kalian masih tidak mempercayaiku, maka aku sudah tak ingin bekerja sama dengan kalian. Sekarang kalian boleh pergi. Ucap Kuni pada mereka. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, mereka semua pergi. Hanya ada keluarga Boldwick yang masih berdiam diri karena mereka masih tak percaya jika Kuni memaafkannya. Tuan Kun, ucap Bruno setelah melihat semua orang pergi. Ayah, apa yang ayah ucap? Panggil aku Kuni. Bukankah aku adalah menantumu? Ucap Kuni ramah sekali. Seperti seorang menantu pada mertuanya. Ucap Bruno sedikit terkejut saat mendengar ucapan Kuni. Oh iya, kamu itu bagaimana suamiku? Bukankah dia memang menantu kita? Ucap Ibu Steffi saat menyadari keterkejutan suaminya. Mendengar keluhan istrinya, Bruno hanya bisa tersenyum canggung. Sementara Steffi masih tertegun. Apalagi saat melihat wajah ramah Kuni yang jelas berbeda dari awal membuat Steffi bingung. Kun, ucap Steffi lirih dan itu hanya didengar oleh Steffi. Baiklah sayang, ayo kita pergi. Ucap Kuni sambil memeluk Steffi. Melihat Kuni pergi, Bruno tak bisa mencegahnya. Dia yakin jika Kuni benar-benar memaafkannya. Apalagi saat mengingat kesehatan putrinya yang sangat bugar serta tangannya yang seperti tidak terjadi apa-apa. Membuat Bruno makin segan dengan Kuni. Eva, apa kamu tidak mau bareng denganku? Ucap Kuni pada Eva. Tanpa berkata, Eva lalu mengikuti di belakang Kuni dan akhirnya mereka kembali ke kediaman Kuni secepat kilat. Waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Sehingga Kuni yakin jika semua orang pasti sudah makan semua. Kun, ucap Steffi lagi sesaat setelah Eva keluar dari kamar mereka. Ada apa Steffi? Apa masih ada yang ganjal di hatimu? Ucap Kuni pada Steffi. Terima kasih Kun. Terima kasih karena mau memaafkan ayahku. Aku tidak tahu dengan cara apa aku membalas kebaikanmu. Tapi aku benar-benar tak bisa membalas kebaikanmu selain dengan tubuhku ini Kun. Aku rela jika harus melayanimu seumur hidupku, Kun. Ucap Steffi penuh perasaannya. Meskipun begitu, Steffi tidak agresif pada Kuni karena dia sadar, dia hanyalah orang terakhir di hati Kuni. Masih ada 10 wanita lainnya yang lebih berhak mendahuluinya untuk melayani Kuni. Dengar Sayan, aku yang harusnya minta maaf karena membuat kamu khawatir. Tapi kalau tidak keterlaluan, mereka mungkin tidak akan mengerti. Karena aku tidak mau kejadian yang sama terulang lagi. Ucap Kuni sambil memeluk Steffi. Bagi Kuni, tak ada bedanya antara Steffi dan yang lain. Tapi dia paham satu hal jika mereka memiliki kedudukan yang sama. Maka rumah tangganya mungkin akan berantakan karena perselisihan di antara istri-istrinya akan terjadi cepat atau lambat. Itu sebabnya Kuni membangun perusahaan besar agar semua wanita yang ada di sekitarnya mendapat peran mereka masing-masing yang mana, agar tidak ada kecemburuan di antara satu dengan lainnya. Kun, ucap Steffi lagi. Ada apa sayang? Tanya Kuni. Bolehkah aku bertanya satu hal padamu? Ucap Steffi lirih yang mendapat anggukan pelan dari Kuni. Kenapa Kun? Kenapa kamu mau menyelamatkanku dulu? Kenapa kamu menyembuhkanku tadi dan kenapa kamu? Kenapa kamu selalu membantuku, Kun? Aku. Ucapan Steffi terhenti saat telunjuk Kuni berada di tengah bibir Steffi. Aku tahu maksudmu. Maaf karena aku tak pernah mengucapkannya padamu. Tapi sejujurnya aku juga sudah mulai menyukaimu, Steffi. I love you. Ucap Kuni lirih lalu mencium bibir Steffi dengan lembut dan penuh perasaan juga. Sementara Steffi sedikit terkejut karena Kuni tanpa aba-aba sebelumnya langsung mencium bibirnya. Bab 57. Sebuah fakta yang aneh. Sementara Steffi sedikit terkejut karena Kuni tanpa aba-aba sebelumnya langsung mencium bibirnya. Dia bingung antara membalas ciuman Kuni atau diam. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia ciuman. Tapi perasaan yang dibawa oleh Kuni mampu mengena di hatinya. Apalagi sejak awal, Steffi memang sudah mengagumi Kuni sehingga selain pasrah. Dia ingin menikmatinya sedikit lama lagi. Tapi sayangnya, terkadang harapan tak sesuai kenyataannya. Ciuman Kuni yang mendadak itu hanya bertahan beberapa detik saja. Setelah itu Kuni melepasnya. Terlihat raut wajah kecewa di wajah Steffi. Meskipun begitu dia tak berani mengeluh karena statusnya yang memiliki tempat terakhir di hati Kuni. Sementara Kuni lebih memilih aman. Dia tak ingin menikmati Steffi dengan terburu-buru karena dia sudah memiliki janji lainnya. Meskipun janjinya dengan Kinan tidak dia tepati, tapi janji yang ini sangat riskan. Apalagi dia sudah banyak sekali mengulur waktu agar janjinya tidak segera terlaksana. Janjinya bersama Ovi untuk kembali ke Seraya telah membuat Kuni tak bisa mengulur waktu lagi. Apalagi jati dirinya yang sebenarnya berasal dari kota Seraya itu sendiri. Sehingga dia juga penasaran dengan Seraya meskipun dia sudah mendapat sebagian informasi mengenai kota Seraya di kehidupan masa lalunya. Maaf Steffi, aku harus pergi sekarang. Ucap Kuni sambil berjalan ke arah pintu. Tunggu Kun, bisakah kamu menemaniku lebih lama lagi? Pinta Steffi. Maaf sayang, malam ini aku benar-benar tidak bisa. Tapi aku janji, setelah urusanku selesai. Aku akan menemanimu. Apa menurutmu aku tak ingin menyentuhmu? Ucap Kuni yang membuat Steffi terkejut sekaligus malu.
Dari perkataan Kuni, dia sudah tahu jika Kuni menginginkannya. Tapi dia mengerti kondisi atau keadaan Kuni yang tidak memungkinkannya, sehingga dia tak berani memaksa Kuni lagi. Setelah itu, Kuni benar-benar pergi dan meninggalkan Steffi sendirian. Kemudian, Kuni mencari Ovi dan mendapati Ovi sedang melamun di atas balkon kamarnya. Dengan melihat ke atas, Ovi yakin jika bintang kecil itu sangatlah besar sekali. Hanya tempatnya saja yang jauh sehingga terlihat kecil jika dilihat dari bumi. Ada apa sayang? Sapa Kuni sambil memeluk Ovi dari belakang dan itu mampu mengejutkan Ovi. Rajaku, ucap Ovi singkat sesaat setelah sadar dari rasa terkejutnya. Nomor-nomor, panggil aku suamimu. Bukankah kamu istri yang aku pilih sendiri? Terang Kuni. Suami, maaf Kun. Meskipun kamu memilihku, tapi statusku saat ini masih calon istrimu. Bukan istrimu secara adat saya. Terang Ovi yang membuat Kuni bingung. Lalu dia mengingat adat mana yang dimaksud oleh Ovi dan sampai beberapa detik pun Kuni masih tidak mengetahuinya. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Kuni makin mendekat erat Ovi sambil menanyakan sesuatu padanya. Katakan sayang, apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa menjadi istriku secara adat Israel? Ucap Kuni pada Ovi. Mendengar pertanyaan dari Kuni, membuat Ovi sedikit terkejut. Dia masih bingung apakah Kuni benar-benar tak tahu atau memang dia sengaja menggodanya. Apalagi dia pernah bercerita padanya jika Kuni sudah memakai portal masa lalu sehingga dia yakin jika Kuni berasal dari masa depan. Tanpa sepengetahuan Ovi, jika dulu mereka menikah secara adat Straya tanpa sengaja dan Kuni benar-benar tak mengetahui tentang pernikahan secara adat Straya. Berhenti main-main Kun. Apa kamu suka menggoda semua wanita yang ada di sini? Ucap Ovi sedikit malu-malu. Mendapat jawaban yang aneh, Kuni malah semakin penasaran. Apalagi jawaban aneh ini berasal dari ratunya, Ovi yang jarang sekali bicara dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari Kuni. Sayang, aku benar-benar tidak tahu adat Straya yang kamu maksud. Jika aku tahu bukankah aku akan melakukannya secepat mungkin? Terang Kuni lagi. Mendengar ucapan Kuni yang sedikit ngotok, membuat Ovi sedikit yakin jika Kuni benar-benar tak mengetahuinya. Dengan berbalik badan, Ovi lalu mengangkat cincin yang ada di tangannya. Lalu dia berkata pada Kuni. Dentangkan cincin kita lalu kita berciuman maka. Belum sempat Ovi menyelesaikan kata-katanya, Kuni sudah menyambar bibir mereka milik Ovi dan membuat Ovi kembali terkejut. Hanya saja, reaksinya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Sauta, di mana saat Kuni menciumnya, dia hanya diam dan tak berani menolak. Itu yang sekarang sedang dilakukan Ovi di mana pada saat Kuni menciumnya dia diam dan tak berani menghindar. Sambil berciuman, tak lupa Kuni juga mendentangkan kedua cincin mereka sehingga bersentuhan dan cahaya silok keluar dari kedua cincin yang saling bersentuhan itu. Kali ini, Kuni lama sekali berciuman dengan Ovi. Hampir 5 menit tapi Kuni masih tak melepas ciumannya. Sementara Ovi terus memandang wajah Kuni. Wajah laki-laki yang memilihnya beberapa tahun lalu dan sekarang laki-laki itu sudah menikahinya secara adat Straya. Saat Kuni masih mencium Ovi, di Straya, fenomena yang pernah terjadi, kini terjadi lagi. Meskipun begitu mereka akan selalu mengingat fenomena yang terjadi ini di mana fenomena ini akan teringat sebagai hari pernikahan sang raja dan ratu pilihannya. Sudah dibahas di season 1 jika raja dan ratu mereka sudah mengikat takdir satu sama lain, maka akan berbunyi trompet peringatan dan itu menandakan hari ini sebagai hari pernikahan raja mereka. Meskipun sang raja dan ratu tidak ada di istana, tapi perayaan tetaplah perayaan dan akan selalu mereka ingat sampai beberapa ribu tahun lagi. Kuni yang sudah terhanyut dalam ciumannya sendiri tak bisa menahan hasratnya. Apalagi saat berciuman tadi, pikirannya seperti masuk ke dalam pikiran Ovi dan membuatnya mengerti jika apa yang dia lakukan adalah sebuah bentuk penandaan wilayah di mana Ovi hanya bisa tidur dengannya dan dia akan musnah apabila dia sampai tidur dengan laki-laki lain. Sungguh kenyataan aneh lainnya sedang berada di depan Kuni di mana mata mutlaknya saja tidak cukup. Bahkan dia memiliki rasa kesetiaan yang sangat tinggi di mana ratunya yang berani bermain serong terhadapnya maka ratu tersebut akan binasa. Kun ucap Ovi lirih karena dia tak kuat menahan tubuhnya. Sementara Kuni terkejut saat melihat Ovi seperti kehabisan tenaga itu. Padahal mereka hanya berciuman biasa. Tapi Ovi sangat kelelahan sekali. Lagi-lagi fakta aneh terjadi, di mana hanya berciuman saja sudah mampu menguras tenaga Ovi. Bab 58. Kembali ke Straya. Dengan perasaan anehnya, Kuni lalu membopong Ovi dan menidurkannya di kasur. Dia masih menerka-nerka apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, Ovi membuka matanya lalu melihat Kuni yang ada di balkon sedang memikirkan sesuatu. Kun ucap Ovi lirih dan itu mampu membuat Kuni terkejut. Dia lalu berjalan ke arah Ovi dengan raut wajah yang terlihat sangat cemas sekali. Ratuku, bagaimana keadaanmu? Tanya Kuni penasaran karena dia benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dia juga tak bisa melihat informasi tentang Ovi melalui mata dewanya. Jangan khawatir Kun, aku hanya kelelahan saja. Terang Ovi. Kelelahan? Bukankah itu aneh sayang? Bagaimana bisa kamu kelelahan jika kita hanya cuman biasa saja? Tanya Kuni keheranan. Mendengar pertanyaan dari Kuni, Ovi berpikir sejenak dan masih tak menemukan alasannya. Jangan tanya aku, Kun. Aku juga tidak tahu kenapa ini semua bisa terjadi.
Terang Ovi. Baiklah, sekarang katakan padaku. Apakah kita ke Seraya sekarang atau menundanya? Tanya Kuni lagi. Tidak Kun, kita harus pergi sekarang juga dan tidak boleh menunda lagi. Ucap Ovi. Baiklah kalau itu maumu. Ucap Kuni lalu membuka portal teleportasinya. Malam ini, Kuni dan Ovi pergi ke Seraya. Meskipun kondisi Ovi sedang tidak baik-baik saja, tapi atas permintaan Ovi, akhirnya mereka pergi ke kota Seraya. Sesampainya di sana, Kuni yang membuka portal teleportasi di kamar dalam istananya sedikit terkejut saat mendengar suara riuh kegaduhan seperti acara perayaan pesta. Bahkan dia bisa mendengar dengan jelas jika suara mengagungkan sang raja dan ratu terdengar tak henti-hentinya. Hidup sang raja. Hidup sang ratu. 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 Suara yang selalu sama membuat Kuni penasaran. Apakah pujian itu untuknya dan Ovi atau untuk ayahanda dan ibundanya? Ovi, kamu istirahatlah dulu. Aku akan keluar untuk mencari tahu. Ucap Kuni pada Ovi. Tunggu Kun, aku mohon temani aku. Ucap Ovi yang membuat Kuni makin penasaran saja. Seolah-olah kehidupan Ovi mengikis dan akan mengalami kematian secara bertahap. Dengan kebingungannya, Kuni tak hentinya mondar-mandir. Dia tak tahu harus bertanya pada siapa. Jika dia bertanya pada kedua orang tuanya, itu akan sangat memalukan. Tapi jika dia bertanya pada segala sumber informasi, Miko, maka dia akan lebih memalukan lagi. Memikirkan semua itu membuat Kuni semakin bingung. Apalagi saat mengingat masa lalu jika Ovi tidak kenapa-napa saat mereka berciuman. Apakah ada perbedaan antara ciumannya yang dulu dan sekarang? Batin Kuni karena tak menemui sesuatu hal yang aneh. Rajaku, ucap Ovi lagi saat tak mendengar ucapan Kuni. Kamu jangan khawatir ratuku. Aku akan menemanimu. Ucap Kuni singkat mencoba menghibur Ovi. Mendengar ucapan Kuni, Ovi lalu memejamkan matanya untuk tidur. Dia sudah tak bisa menahan matanya agar tidak tidur karena apa yang dirasakan oleh Ovi seperti kantuk yang sangat berat sekali. Hampir 2 jam setelah Kuni memasuki kamar dalam istananya dan sejak itu pula dia tak keluar kamar. Selain suara riuh kegembiraan di luar, tak ada suara lagi sehingga Kuni benar-benar tak berminat untuk keluar kamar. Apalagi saat melihat kondisi Ovi, membuat Kuni makin keheranan. Apa yang terjadi dengan Ovi sehingga dia seperti orang yang tak berdaya itu? Kemudian, saat Kuni sedang memikirkan semuanya, seorang pelayan yang biasanya membersihkan Kuni sesuai jadwal yang tetap masuk tanpa permisi karena dia tahu jika raja mereka belum kembali. Tapi apa yang terjadi selanjutnya adalah, pelayan tersebut terkejut bukan main lalu pingsan saat baru membuka pintu kamar Kuni. Hal ini membuat pelayan lainnya yang tak jauh darinya menyadari rekannya ambruk dan mereka segera bergegas mendekatinya. Hanya saja, saat mereka mendekati pelayan yang pingsan itu, mereka masih belum mengerti jika raja mereka ada di kamar tersebut. Pandangan mereka hanya jatuh pada pelayan yang pingsan tersebut. Bibi Mai, Bibi Mai. Ada apa, Bi? Ucap pelayan yang lebih muda itu sehingga memanggil pelayan yang pingsan dengan sebutan Bibi. Cepat panggil orang lain untuk membantu. Ucap pelayan tersebut pada rekannya. Tunggu, biarkan saja dia. Ucap Kuni yang langsung membuat pelayan muda itu terkejut. Hanya saja dia masih belum sadar jika Kuni adalah rajanya karena pada saat dia lahir, mata dewa milik Kuni telah pergi meninggalkan Saya. Melihat pelayan itu tidak mengalihkan pandangannya dari Kuni, membuat Kuni yang mengalah dan memalingkan wajahnya. Berhenti melihatku seperti itu. Apa kamu ingin binasa? Ucap Kuni lagi yang membuat pelayan itu langsung tersadar. Hanya saja, dia masih tidak mengerti tentang ucapan Kuni sehingga dia ingin sekali bertanya pada Kuni siapa dirinya. Tapi, sebelum dia bertanya, penjaga yang bisa dibilang sudah senior langsung terkejut saat melihat mata Kuni untuk pertama kalinya. Yang mulia raja, ucap penjaga tersebut sambil berlutut dan menundukkan pandangannya. Mendengar kata raja, membuat pelayan itu berkeringat dingin. Jika saja Kuni tidak memalingkan wajahnya, mungkin dia sudah menjadi abu sekarang. Oh yang mulia raja. Maafkan hamba yang lancang ini yang mulia. Ucap pelayan tersebut sambil tergagap-gagap dan berlutut memohon ampun. Sudah, kalian berdirilah. Ucap Kuni sambil duduk di kursi depan kasurnya. Baik yang mulia raja, ucap penjaga itu lalu berdiri dan melihat ke depan. Kamu? Siapa namamu? Ucap Kuni pada pelayan muda itu. Hamba Clay yang mulia. Ucap pelayan tersebut sedikit gugup. Baiklah Clay. Mulai sekarang kamu akan menjadi pelayan pribadi ratuku. Apa kamu mengerti? Ucap Kuni santai. Mendengar ucapan Kuni, lagi-lagi membuat pelayan itu terkejut. Dia tak mengerti kenapa Kuni menginginkannya menjadi pelayan pribadi Ovi. Hanya saja Clay masih tak mempercayainya. Dia takut jika kali ini sedang bermimpi sehingga dia mencubit pipinya sendiri dan merasa sedikit sakit. Hei Clay, hentikan. Inilah kenyataannya. Ucap Kuni mencoba meyakinkan Clay. Baginda Raja telah tiba, suara keras terdengar secara tegas dan penuh wibawa. Tiba-tiba suara pengawal mengumumkan kalau ayahanda Kuni juga telah tiba di kamarnya membuat Kuni sedikit bingung juga.
Dia tak tahu apakah harus menceritakan secara jujur atau lebih baik untuk mencari alasan lain perihal tentang kondisi Ovi saat ini. Bab 59. Kutukan Asmara. Oh anakku, bagaimana bisa kamu pulang tanpa mengabari kami sekeluarga? Dan apa ini? Kenapa kamu cuma ada di kamarmu? Ayo keluar. Apa kamu tidak tahu kalau kami sedang merayakan pernikahanmu? Ucap ayahanda Kuni sembari memeluk Kuni dengan ramah. Minggir, minggir. Ucap seorang wanita dari belakang saat mengetahui jika anak sulungnya telah kembali. Rupanya, Ibunda Kuni sangat menantikan kedatangan Kuni, sehingga tanpa sabar dia langsung bergegas menemui Kuni di kamarnya. Oh pangeranku, bagaimana bisa kamu tidak mengabari ibundamu? Apa kamu sudah tidak menganggap ibundamu? Ucap wanita tersebut pada Kuni dengan riangnya. Kakak, kakak, kakak. Teriak beberapa wanita hampir bersamaan sambil berlari menuju Kuni. Rupanya, seluruh keluarga Kuni datang ke kamarnya sehingga membuatnya makin khawatir. Kakak, kami merindukanmu. Apakah kamu mengenali kami? Ucap salah satu gadis itu. Mendengar pertanyaan dari adiknya, Kuni hanya bisa menghela nafas. Apalagi dia tak mengenali siapapun yang ada di sini kecuali ayah dan ibunya. Meskipun begitu, di masa lalu Kuni pernah melihat mereka dan sedikit mengetahui informasi tentang mereka. Bagaimana aku bisa melupakan kalian? Meskipun aku tidak ada saat kalian lahir. Tapi aku memang benar-benar tidak mengenal kalian. Ucap Kuni yang malah membuat wanita-wanita itu tersenyum ceria. Padahal Kuni berkata kalau dia tidak mengenal mereka. Tapi kenapa mereka malah tersenyum? Dan itu yang membuat Kuni semakin bingung sekarang. Sudah kalian, jangan menggoda kakakmu. Ucap ibunda Kuni sambil memegang erat lengan Kuni. Sementara Kuni kebingungan, mata semua wanita itu sedang menatap ke arah Ovi dan itu membuat ibunda Kuni juga sedikit bertanya-tanya. Apakah Kuni pulang sendiri atau dia pulang bersama ratunya? Ibu lihatlah itu. Ucap adik-adik Kuni sambil menunjuk ke arah kasur yang ada di depannya. Oh itu. Apakah itu menantuku? Ucap ibunda Kuni lalu berjalan mendekati Ovi. Dengan perasaan senangnya, dia akhirnya bisa bertemu Ovi lagi. Sementara Kuni makin malu karena dia tak punya alasan untuk menjelaskan tentang kondisi Ovi saat ini. Anak Kumiesa kelima. Apa ini? Kenapa dia mengalami kutukan? Ucap ibunda Kuni yang sangat terkejut itu. Sementara Kuni lebih terkejut lagi saat mendengar kutukan. Kutukan apa yang dimaksud? Apalagi saat itu Kuni dan Ovi berada di bumi sehingga mereka tak mungkin terkena kutukan orang bumi. Ibunda, apa maksud ibunda? Kutukan apa yang diderita oleh ratuku ibunda? Tanya Kuni penasaran. Ini kutukan asmara anakku. Ini terjadi pada kebanyakan wanita yang malu-malu dan tidak berinisiatif sendiri. Ini adalah penyakit langka. Meskipun begitu, tingkat kutukannya paling rendah di antara kutukan yang lain. Jadi ini tidak membahayakan. Terang ibunda Kuni. Mendengar penjelasan dari ibundanya, membuat Kuni sedikit mengerti dan juga sangat lega jika apa yang terjadi pada Ovi tidak membahayakan nyawanya. Hahaha, sungguh anak muda zaman sekarang terlalu malu-malu. Apakah zaman sudah berubah sehingga ketertarikan terhadap lawan jenis telah berubah? Ucap ayahanda Kuni sambil mendekati Ovi. Baginda Raja, sudah hentikan. Jangan kau goda pangeranmu terus. Ucap ibunda Kuni. Hahaha permaisuriku, aku hanya mengutarakan pendapat saja. Apa salahnya jika aku berpendapat? Ucap ayahanda Kuni lagi. Mendengar suaminya sedikit ngotot, ibunda Kuni diam dan tak memperpanjang urusannya. Apalagi saat melihat raut wajah menantunya yang sangat kelelahan itu membuatnya kasihan saat menatapnya. Anak Kumiesa kelima, kamu cepatlah pergi ke Gua Hairi dan ambillah air keabadian Amerta. Hanya itu satu-satunya cara agar menantuku cepat sadar. Ucap ibunda Kuni. Ibunda jangan khawatir, biarkan Ovi istirahat dulu. Aku tak ingin memaksanya karena aku kasihan dengannya. Ucap Kuni pada ibundanya. Mendengar ucapan Kuni, ibundanya sedikit terkejut. Dia tak tahu apakah Kuni mengetahui konsekuensinya atau tidak. Anak Kumiesa kelima, apa yang kamu katakan? Jangan bilang kamu tidak mengetahui konsekuensinya. Ucap ibunda Kuni tak percaya. Konsekuensi? Konsekuensi apa yang dimaksud ibunda? Bukankah ibunda tadi bilang jika kutukan asmara ini tidak berbahaya? Terang Kuni. Memang tidak berbahaya anakku, tapi konsekuensinya lama sekali. Jika dia tidak meminum air keabadian Amerta, maka dia akan bangun 100 tahun lagi. Apa kamu akan menunggunya selama 100 tahun lagi? Terang ibunda Kuni yang membuat Kuni terkejut. Kutukan yang paling lemah dan tidak berbahaya memiliki konsekuensi yang lebih dari sekadar bahaya. Apakah aku mampu menahan hasratku selama 100 tahun waktu saya? Itu tidak akan mungkin, batin Kuni sambil menggelengkan kepalanya. Ibunda, katakan padaku, di mana letak Gua Hairi ini? Tanya Kuni penasaran. Abid, teriak ibunda Kuni, lalu dalam sekejap muncullah seorang laki-laki kekar di depan Kuni. Kenalkan anakku, dia Abid. Dia yang akan menuntun jalanmu. Ucap ibunda Kuni tegas. Salam yang mulia, ucap Abid menyapa Kuni. Sementara Kuni sedikit bingung, menuntun jalan. Bukankah itu terlalu berat? Apalagi saat dia melihat sendiri jika Abid memiliki portal teleportasi, sehingga mereka tak butuh jalan kaki.
Cukup membuka portal teleportasi dan mereka langsung tiba di tempat tujuan. Abid, cepat antar aku ke Gua Hairi. Ucap Kuni tanpa basa-basi lagi. Baik Yang Mulia. Ucap Abid singkat lalu membuka portalnya. Tunggu anakku. Abid, kenapa tidak kamu jelaskan dulu peraturannya? Ucap ayahanda Kuni saat tak melihat Abid mencoba menjelaskan pada Kuni. Mohon maafkan hamba Baginda Raja. Saya kira Yang Mulia Raja sudah memahami peraturannya Baginda Raja. Terang Abid yang tanpa ekspresi itu. Silahkan masuk Yang Mulia Raja, ucap Abid lagi pada Kuni. Setelah itu Kuni masuk dan terkejut saat melihat hamparan luas di depannya. Seperti lapangan sepak bola. Tapi di setiap sudutnya ada beberapa pohon besar serta ada banyak sekali warna dan ini membuat Kuni sedikit bingung. Yang Mulia Raja, ini adalah hutan Martila. Hutan segala sumber kebajikan. Dan di atas sana adalah Gua Hairi. Selain penduduk Straya, tak ada yang bisa memasuki hutan Martila. Terang Abid sambil memandang lurus ke depan. Kalau begitu, kenapa kita tidak langsung masuk ke dalam gua saja Abid? Melalui portal teleportasi. Bukankah itu akan lebih cepat? Ucap Kuni yang memang tak mengerti sistem yang ada di hutan Martila ini. Bab 60. Cerita tentang seorang presiden, Jasnan. Maafkan hamba Yang Mulia Raja. Hutan Martila adalah hutan kebajikan. Bisa disebut juga hutan kenyataan. Ilmu kita tidak akan berguna di sini. Karena itu sebabnya kita akan aman dari musuh di sini. Selain itu sudah dijelaskan sebelumnya jika musuh tidak akan mampu memasuki Martila karena Martila diliputi oleh aura nenek moyang kita. Yaitu Tuan Maverick sebagai ayah dari semua hal yang ada di kota ini Baginda. Terang Abid lagi. Mendengar penjelasan Abid, Kuni malah semakin bingung. Banyak hal baru saat dia kembali lagi ke kota Saya. Apalagi saat mengingat jika Maverick yang disebutkan oleh Abid baru pertama kali ini didengar olehnya sehingga dia makin penasaran saja dengan semua hal yang ada di Saya. Terlebih di ingatan mata Dewa Kuni terdapat sebuah adegan di mana kota Saya sendiri dibentuk oleh kakek buyutnya, Mirza ke-1. Yang Mulia Raja. Ucap Abid memanggil Kuni karena dia tak mendengar suara Kuni. Oh ya Abid, lalu apa peraturannya? Ucap Kuni setelah Kuni sadar dari lamunannya. Begini Yang Mulia Raja. Ucap Abid lalu menjelaskan semuanya pada Kuni. Termasuk hewan dan tanaman yang tinggal di dalam hutan Martila, serta ancaman-ancaman yang mungkin saja akan Kuni hadapi nanti. Tanpa terasa, penjelasan yang dijabarkan oleh Abid memakan banyak waktu di mana dia membutuhkan sekitar lebih dari 3 jam untuk bisa menjelaskan semuanya. Sementara Kuni sedang mendapat penjelasan dari Abid. Di bumi, Eva sangat kewalahan saat tak bisa menemukan Kuni dimanapun. Apalagi Kuni pergi sudah 3 hari yang lalu yang membuatnya semakin cemas dan khawatir. Bahkan jejak digital Kuni terakhir terlihat di rumah tersebut sehingga dia yakin jika Kuni sudah pergi ke alam lain karena satelit tak bisa melacaknya. Sedangkan di tempat lain, Presiden Jasnan sedang melakukan perjalanan yang lumayan terjal. Dia pergi di tengah-tengah hutan yang ada di kota Blue bersama rombongannya. Hal ini ia lakukan karena janji yang dia buat sendiri sekitar 3 hari yang lalu di mana dia ingin menemui orang yang penting. Bisa dikatakan dia menemui orang kepercayaannya karena dia tak bisa memutuskan apapun sendirian tentang nasib negara Java yang akan berperang dengan kerajaan Oceani. Setelah menempuh sekitar 2 jam perjalanan dari Bandara Internasional Kota Blue ke dalam hutan tropis, Jasnan tiba dan disambut hangat oleh penduduk setempat. Rupanya, kedatangan Jasnan ke sini karena ada hal-hal mistis yang ingin dia minta. Selain masalah negara Borneo, dia juga meminta saran tentang masalah utamanya yaitu meramal masa depan yang berkaitan dengan keluarga Mirza. Selamat malam Jenderal Besar Felix. Selamat malam Ibu. Sapa Jasnan pada kedua orang yang sudah tua itu. Diperkirakan mereka berusia di atas 90 tahun. Karena wajahnya sudah dipenuhi oleh kerutan di mana-mana. Oh, ayolah menantu. Sudah berapa kali aku harus bilang padamu? Panggil aku ayah. Aku sudah bukan seorang jenderal lagi. Terang lelaki tua yang bernama Felix itu. Hahaha, aku sudah bilang kan. Nama besarmu tak akan pernah lekang oleh waktu. Timpal wanita tua itu kepada suaminya Felix. Sementara Jasnan hanya tersenyum. Dia tak berani ikut nimbrung pembicaraan mereka, karena status mereka sangatlah tinggi di kehidupannya. Felix Strada dulunya adalah satu-satunya jenderal besar di negara Java. Bahkan hanya Felix yang mampu meraih gelar sebagai jenderal besar sampai saat ini. Sedang Jenderal Sukirman masih belum layak menyandang gelar tersebut karena kontribusinya masih kurang dibandingkan dengan Felix. Apalagi saat mengingat, setelah masa jabatan Felix, praktis negara Java sudah tidak memiliki ancaman yang berarti selain gangguan-gangguan kecil dari negara Borneo. Selebihnya aman dan damai. Itu yang terjadi setelah Felix mengundurkan diri dari jabatannya. Ngomong-ngomong menantu, ada keperluan apa kamu datang ke sini? Tanya wanita tersebut pura-pura tidak mengetahui maksud dan tujuan Jasnan menemuinya. Ibu, ayolah, aku tahu ibu pasti sudah mengetahui maksud dan tujuanku ke sini. Sejujurnya aku sedang mengalami masa yang sangat krusial di mana ancaman yang nyata sedang ada di depan mata ibu. Terang Jasnan pada wanita tua tersebut. Istriku, bukankah sudah kukatakan sejak 3 hari yang lalu jika Jasnan akan ke sini? Jangan mempersulitnya dengan pertanyaan anehmu itu. Ucap Felix mencoba membelah Jasnan. Saya tahu itu. Tapi tujuannya bukankah dia belum mengutarakannya?
Ucap wanita tua tersebut dengan sedikit ketus. Ibu, ibu, aku akan mengatakannya. Ucap Jasnan yang tak ingin memperpanjang masalahnya. Ibu, aku mohon sama kamu. Aku punya masalah yang sangat mendesak kali ini. Aku benar-benar mengharapkan bantuan ibu saat ini. Ucap Jasnan dengan wajah sedihnya. Melihat wajah sedih Jasnan, wajah Felix dan istrinya terkejut. Hanya saat Jasnan memiliki beban yang sangat berat di pundaknya yang membuat Jasnan menampakkan raut wajah kesedihan seperti ini. Anakku Jasnan, katakanlah apa keluhanmu. Jika ibu bisa membantu, maka ibu akan membantumu. Ucap wanita tua itu dengan sedikit menghibur Jasnan. Begini ibu. Ucap Jasnan lalu menceritakan masalah. Masalah tentang Kuni dan juga kerajaan Oceani yang membuat Felix dan istrinya tertegun. Jasnan menceritakan semua yang dia tahu secara detail dan tanpa ditutup-tutupi ataupun ditambah-tambahkan. Semua yang Jasnan ucapkan mampu membuat Felix dan wanita yang disebut Jasnan sebagai ibu itu mematung. Mereka berdua terkejut sekaligus mengingat kembali kenangan mereka saat bersama Tuan Leo. Felix dan istrinya Joanna adalah sahabat terbaik yang dimiliki oleh Tuan Leo. Mereka bertiga bisa dikatakan sahabat terbaik beda generasi, di mana selisih mereka yang terpaut sekitar 30 tahun dengan Tuan Leo membuat mereka menjadi orang kepercayaan atau biasa dibilang cepu bagi Tuan Leo. Sedangkan hubungan keduanya dengan Jasnan adalah menantu dan mertua, di mana istri pertama Jasnan adalah anak dari Felix dan juga Joanna yang telah meninggal saat anak mereka Rosella Bramantio baru menginjak usia 2 tahun. Kemudian 5 tahun setelah melajang, Jasnan menikah lagi dan sampai sekarang belum dikarunia anak sama sekali. Setelah mendengar cerita dari Jasnan, Felix dan juga Joanna tak bisa berkata-kata. Mereka tak tahu apakah harus mempercayainya atau tidak. Apalagi Felix dan Joanna sempat mendapat pengobatan gratis dari Tuan Leo sehingga akhirnya mereka menjadi sahabat dan sedikit mengerti dengan kekuatan Tuan Leo yang kebal senjata itu, sama dengan pemuda yang diceritakan oleh Jasnan. Bab 60